Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan membahas tentang topik jaringan hewan, yang dimana itu terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, saraf, struktur dan fungsi masing-masing otot jaringan pada hewan tertentu. Jadi kawan-kawan, coba bayangkan tubuh hewan seperti sebuah rumah. Rumah punya banyak bagian, dinding, atap, tiang, dan kabel listrik. Semua bagian itu bekerja sama agar rumahnya kokoh dan nyaman. Nah, tubuh hewan juga sama, tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut jaringan. Jaringan ini seperti bahan bangunan yang menyusun tubuh hewan. Secara umum, ada 4 jenis jaringan utama dalam tubuh hewan, yaitu jaringan epitel sebagai pelindung tubuh. Yang kedua, jaringan ikat sebagai pengikat dan penopang. Yang ketiga, jaringan otot sebagai penggerak tubuh. Yang keempat, jaringan saraf sebagai pengirim pesan. Masing-masing jaringan punya bentuk dan tugas yang berbeda, tapi semua bekerja sama supaya hewan bisa hidup dengan baik. 1. Jaringan epitel. Epitel ini menutupi seluruh bagian luar tubuh hewan seperti kulit dan juga bagian dalam seperti organ pencernaan dan saluran pernapasan. Sel-sel epitel tersusun rapat sekali seperti keramik yang ditata rapi. Karena itu, epitel sangat bagus untuk melindungi tubuh dari kotoran, air, dan kuman. Contohnya, kulit pada mamalia melindungi tubuh dari cedera dan kekeringan. Epitel di dalam usus sapi menyerap sari-sari makanan, dan epitel bersilia pada trachea katak membantu menyaring debu dari. Yang kedua, jaringan ikat. Kalau epitel itu seperti dinding rumah, maka jaringan ikat adalah lem dan penyerang kerangka rumahnya. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat, penyokong, dan melindungi bagian-bagian tubuh. Ada jaringan ikat longgar di bawah kulit, jaringan padat seperti tendon atau penghubung otot dan tulang. Ada juga jaringan lemak sebagai tempat penyimpanan energi, dan itu tulang dan tulang rawan juga termasuk jaringan ikat. Tulang berfungsi sebagai penopang tubuh hewan, sedangkan rawan bersifat lebih lentur. Contohnya pada telinga kelinci dan hidung. Bahkan darah pun termasuk jaringan ikat karena dalam mengangkut oksigen dan zat-zat penting ke seluruh. Ketiga, ada jaringan otot. Jaringan otot dapat kita definisikan sebagai jaringan istimewa karena hanya jaringan otot yang bisa berkontraksi dan mengendur sehingga bisa menghasilkan gerakan. Namun ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot rangka, menempel pada tulang dan membuat hewan bisa bergerak secara sadar seperti ayam mengepakkan sayapnya. Yang kedua ada otot polos, bekerja otomatis pada organ dalam, misalnya dinding usus sapi yang bergerak mendorong makanan. Dan yang ketiga ada otot jantung, hanya ada di jantung, bekerja terus-menerus tanpa disadari untuk memompa darah. Jadi berkat jaringan otot, hewan bisa berjalan, bernapas, memompa darah, serta bergerak aktif. Yang terakhir ada jaringan saraf. Kalau jaringan otot seperti mesin gerak, maka jaringan saraf ini seperti kabel listrik dan pusat kontrol. Tugasnya adalah menerima rangsangan, lalu mengirimkan pesan ke seluruh tubuh dan mengatur kerja organ. Misalnya, saat tikus mendengar suara kucing, sarafnya cepat mengirimkan pesan ke otak, mengirimkan perintah ke otot kaki sampai tikus lari secepat kilat. Sel saraf atau neuron memiliki bagian dendrit atau menerima pesan, badan sel atau mengelola, dan akson mengirim pesan ke bagian tubuh lain. Nah, sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya jaringan ini dalam tubuh hewan. Seperti jaringan epitel melindungi tubuh dari luar dan dalam. Yang kedua, jaringan ikat menyatukan dan menompang semua bagian tubuh. Yang ketiga, jaringan otot memungkinkan hewan bergerak dan beraktivitas. Dan yang terakhir, saraf mengatur semua fungsi tubuh dengan mengirimkan pesan-pesan penting. Semua jaringan ini bekerja sama seperti tim yang solid, memastikan setiap hewan dapat berfungsi dengan baik dan bertahan. Tadi perjalanan kita mengenal jaringan-jaringan hewan yang luar biasa. Semoga dengan memahami jaringan-jaringan ini, kita jadi lebih menghargai kompleksitas dan keajaiban tubuh makhluk hidup. Ingat, setiap jaringan punya peran penting dan kerjasamanya membuat hewan bisa melakukan banyak hal. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas
membahas topik menarik lainnya seputar dunia hewan.